حي على الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlab Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu tanda hari kiamat adalah munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi akan diangkat menjadi pemimpin umat Islam di akhir zaman, dan Imam Mahdi pun akan menjadi panglima perang umat Islam di akhir zaman. Hal ini dikarenakan pada saat nanti akan ada perang besar antara kaum muslimin dan kaum kafir. Pada saat inilah waktu di mana umat Islam akan bersatu, tak peduli dari negara mana ataupun dari keturunan siapa. Umat Islam dari seluruh dunia akan bersatu untuk mengalahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menegakkan keadilan dan memusnahkan kezaliman. Jika nanti ketika munculnya kabar bahwa Imam Mahdi, sang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah datang, kemungkinan kebangkitan umat Islam dari seluruh dunia itu akan dimulai. Islam akan kembali berjaya, kembali memiliki sosok pemimpin atau yang disebut sosok khalifah, yang akan memimpin umat Islam, menyatukan umat Islam, dan memakmurkan umat Islam. Oleh karena itu, dari pernyataan saya di atas, kita semua tahu bahwa tujuan atau misi utama Imam Mahdi adalah untuk memusnahkan kezaliman, menghapus pemerintahan diktator yang saat ini sedang berjalan, dan memerangi kaum kafir dan memerangi Dajjal. Hampir semua peperangan umat muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi mengalami kemenangan, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Kalian perangi Jazirah Arab dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian Persia, dan Allah berikan kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Rum atau Romawi, dan Allah beri kalian kemenangan. Kemudian kalian perangi Dajjal, dan Allah beri kalian kemenangan. Hadis riwayat Muslim 5161. Dengan kemenangan demi kemenangan yang diraih, Imam Mahdi dan umat Islam akan membuat Dajjal marah dan keluar dari persembunyiannya. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang artinya, sesungguhnya ia keluar dari kemarahannya. Hadis riwayat Muslim. Kemunculan Dajjal sontak membuat pasukan Imam Mahdi dan kaum muslimin menjadi lemah. Selain itu, Imam Al-Mahdi tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membunuh Dajjal. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi membunuh Dajjal. Lalu diceritakan bahwa Imam Mahdi akan bertemu dengan Nabi Isa
pertemuan antara dua utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini akan terjadi ketika hendak melakukan sholat subuh berjamaah. Dan diceritakan setelah sholat subuh berjamaah dan dipimpin atau diimami oleh Imam Mahdi, terjadilah peristiwa besar ketika Nabi Isa membunuh Dajjal. Setelah Dajjal terbunuh, terjadilah masa-masa pemerintahan Imam Mahdi selepas kematian Dajjal. Pada masa pemerintahan Imam Mahdi, seluruh umat manusia di bumi ini akan hidup dengan aman dan tentram. Terhapusnya rasa iri dan dengki, harta yang berlimpah ruah, dan apabila ada satu genggam emas sengaja dijatuhkan di jalanan, tidak akan ada yang mau mengambilnya, karena semua orang sudah hidup dengan makmur. Hewan yang saat ini dianggap buas dan berbahaya sudah tidak lagi membahayakan. Singa dan harimau tidak lagi menerkam domba. Semua yang ada di dunia ini akan diberkahi keamanan dan kebaikan. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perlu saya tekankan, pemerintahan Imam Mahdi dan Nabi Isa bukanlah membawa risalah baru atau ajaran baru. Akan tetapi pemerintahannya sejalan dengan Al-Quran, Islam, dan syariat Nabi Muhammad SAW. Mereka juga bukanlah seorang nabi yang diutus karena nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kita semua menjadi tahu bahwa tujuan Imam Mahdi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk memimpin umat Islam agar bisa kembali bersatu, lalu bersama-sama menghapuskan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dan yang terpenting, Imam Mahdi akan kembali memurnikan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itulah, para sahabat semua, ini merupakan suatu kabar baik untuk kita semua. Jangan pernah berputus asa, karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala takkan pernah terhenti. Mungkin pembahasannya sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.